Cuman karena memang dia sudah banyak kebaikan. Nah, bicara tentang banyak kebaikan kan katanya memang harus diingatkan kebaikan itu kan. Jadi dia kadang nggak langsung mau meng-cut off. Tapi ini kadang udah di luar dari batas kewajaran. Peringatan, pengajaran kepada kita hamba-hambanya, makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya kita ini memang harus selalu menjaga hubungan persaudaraan kita, ya. Tidak ada istilah cut off dalam kehidupan. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berlaku ihsan, melakukan kebaikan kepada siapa? Ya, kepajakan membeli celana dipakai di hari raya. Kembali lagi bersama Ian Juna. Ditanya-tanya dong, semua ada jawabnya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Budi Kurniawan sudah ada di Naira Studio Podcasting. Ya, selamat datang kembali Ustadz. Alhamdulillah, selamat datang saudaraku. Selalu kita selalu sehat walafiat ya. Amin ya sampai Allah. akhir zaman. Amin. Ustadz, ini terkait sama kita program tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ya, keresahan-keresahan dari pemirsa kita nyebutnya, netizen lah, peminat lah, fansnya Naira Studio Podcasting. Ya memang kita ini sediakan khusus nih dengan menghadirkan pakar, ahli dan kaitannya kalau ada persoalan kita mengkaitkannya ke dengan Islam. Ya, masih di tema tentang silaturahmi yang renggang. Ya. Kasusnya banyak ini Ustaz. Ya. Sebenarnya banyak yang masuk ke ya ini ingat ya buat yang ingin mendapatkan solusi ya, bisa kirim ya ke emailnya kita di nairastudioPodcasting@gmail.com atau DM ke @naira_podcasting. Semoga nanti apa menjadi pertanyaan dapat jawabannya, dapat solusinya. Amin ya Allah. Nah, ini ada dari sekian banyak email yang masuk, kita pilih nih Ustadz ya. Ini ada dari, sebut aja dari Siantar nih. Siantar ya. Namanya Atika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini umurnya 27 tahun ya. Barangkali Ustadz sudah paham dengan fenomena cut off. Apa itu cut off coba? Ya, dan saya sudah sejak lama menerapkan itu demi kedamaian hidup saya. Saya anti drama katanya, ya kata si Atika. Jadi semisal di circle pertemanan saya ada yang memulai hal ini, saya tidak sungkan-sungkan meng-cut off orang tersebut. Artinya yang sudah selesai lu gitu kan, siapa lu, gua nggak penting lu lah gitu-gitu lah. Hingga suatu waktu saya punya sahabat baik yang masuk terlalu jauh ke kehidupan saya. Ya, banyak keputusan hidup saya yang dipengaruhi oleh eksistensinya. Sehingga seringnya untuk mengambil keputusan saya seolah bergantung dengan pandangannya. Karena mulai sering ada perdebatan, saya merasa hubungan kami semakin banyak dramanya dan menjurus ke arah toksik ya. Hubungan racun ini ya, hubungan beracun. Mengingat prinsip hidup saya sudah seharusnya meng-cut off orang seperti ini ya. Namun mengingat semua jasa dan kenangan baik yang sudah ia dedikasikan ke saya membuat saya sedih dan hancur sekali. Bayangkan jika harus putus persahabatan. Ini persahabatan atau percintaan ya sebenarnya. Nah, Ustadz katanya, bagaimana Islam memandang fenomena cut off demi ketenangan dalam hidup saya ini? Dan saya mohon nasihatnya Ustadz untuk mengatasi sahabat saya juga gitu kan. Nah, yang suka tadi ya ikut-ikut campur gitu. Cuman karena memang dia sudah banyak kebaikan. Nah, bicara tentang banyak kebaikan kan katanya memang harus diingatkan kebaikan itu kan. Jadi dia kadang nggak langsung mau meng-cut off. Tapi ini kadang udah di luar dari batas kewajarannya menurut si Atika nih. Jujur, saya sudah tidak nyaman namun juga takut kehilangannya kan. Nah, ini apa ini sebenarnya, persahabatan atau percintaan ini? Seperti itu Ustadz. Gimana pendapat Ustadz atau pandangannya atau solusi yang bisa diberikan kepada Atika? Jadi memang seperti itu Ustadz, ada orang-orang yang memang dia langsung memfilter atau buat ya self determination itu loh, defensif lah istilahnya. Jadi kalau dirasa menguntungkan ayo gitu loh, kalau misalnya enggak buat apa, bawa waktu, wasting time gitu. Jadi dipilah memang berteman itu. Iya. Termasuk saya juga sepertinya. Tapi demi kebaikan sih. Kalau kita rasa memang apalagi karena kita nggak mau ini jangka panjang sih seperti itu. Cuman ini case-nya dia
karena temannya tadi ini ya tadilah ya kita berbaik sangka mungkin Atika juga iya pernah punya kontribusi lah baik, tapi tadi tuh mencampur-campurin mulai kemari-kemarinya itu gimana solusinya? Iya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an yang mulia Allah telah memberikan peringatan, pengajaran kepada kita hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya kita ini memang harus selalu menjaga hubungan persaudaraan kita, ya. Tidak ada istilah cut off dalam kehidupan kita. Harusnya ya. Iya. Artinya apa? Tidak boleh kita sudahi hubungan persaudaraan, pertemanan karena ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip hidup kita, ya. Dilarang kita untuk melakukan cut off atau kita sudahi hubungan pertemanan atau kita putuskan hubungan persaudaraan. Itu tak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Di dalam Quran disebutkan oleh Allah, Quran surah yang ke-16 An-Nahl di ayat yang ke-90, dan ini hampir setiap pekan disampaikan oleh para pendakwah di dalam khutbah Jumatnya. Sampaikan itu firman Allah, itu peringatan yang sangat begitu dahsyat dan keras. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, kata Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90, yang artinya kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berlaku ihsan, melakukan kebaikan kepada siapapun, makhluk-makhluk Allah, kepada siapapun yang ada di dekatmu atau yang jauh darimu. Berbuat baiklah, kata Allah. Memberi bantuan kepada saudaramu, dan Allah melarang engkau melakukan perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kepadamu pengajaran agar engkau bisa memetik pelajaran daripadanya. Jadi Allah memberikan pengajaran kepada kita. Kita itu dilarang untuk melakukan permusuhan, tapi disuruh oleh Allah berbuat ihsan, berbuat kebaikan, membantu orang lain. Dilarang pula oleh Allah kita untuk bermusuh-musuhan, apalagi cut off. Sesuatu yang sepertinya itu dia gampang diucapkan tapi dilakukannya kayak sekali. Iya. Apalagi kok gini Ustadz case-nya. Di awal minjem uang baik-baik. Iya, baik. Begitu udah kita kasih, nah mau kita tagih, lah kita dilupakan. Banyak ada kejadian kayak gitu Ustadz. Wah, itu gimana jadinya? Itu apakah kita yang salah gitu loh? Iya, itu yang lebih dahsyat lagi tuh kasusnya. Mungkin kita yang salah karena meminjamkannya. Ini kadang kita udah meminjamkan, kita dimusuhi, malah diciptakan yang aneh-aneh gitu. Kita pula yang dijelek-jelekkan istilahnya ya. Padahal kata Nabi terkait dengan hutang, kalau kita cerita hutang, yaghfiru li sahidi kulla zambin illa dain, kata Nabi. Sesungguhnya dosa orang yang mati syahid itu semua diampunkan oleh Allah, illa dain, kecuali dosa hutang yang dia tinggalkan. Ya serius? Allah. Ngeri kali ya. Hutang. Iya. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidaihi hatta yuqda anhu. Artinya kata Nabi, sesungguhnya ruh orang beriman yang mati itu terkatung-katung di awang-awang. Iya, tidak bisa jumpa dengan Allah karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Itu makanya ya Allah, ketika manusia ya meninggal itu disebutkan ya, kalau misalnya ada hutang piutangnya. Disebutkan kalau ada hutang pihutangnya biar dibayarkan gitu. Biar dibayarkan, pasti ada ahli waris atau orang yang dianggap paham tentang agama, menyampaikan nasihat minimal kepada keluarga. Adakah yang bisa mewakili
si ahli mayit ini untuk menyampaikan permohonan maaf terhadap perilaku atau yang berkaitan dengan muamalah hutang piutang. Makanya selalu disampaikan ketika ada orang yang meninggal, ada yang mewakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili ibu kami yang sudah meninggal dunia. Bila ada yang hari ini ibu kami sudah lama menetap di kampung ini, 30 tahun. Kalau ada ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya yang mungkin menyakiti perasaan saudara-saudara kami, jemaah takziah, tetangga-tetangga kami, apakah mau dimaafkan? Maaf. 3 kali ditanya. Oh, begitu ya? Apakah mau memaafkan? Maaf. Apakah mau memaafkan? Maaf. Ya Allah. Kalau tiba-tiba ada yang bilang, tidak, saya tidak akan memaafkan dia karena dia telah menyakiti hati saya. Jarang tapi ya? Jarang. Karena memang sunnahnya kita disuruh berprasangka yang baik-baik terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sama tadi ya. Iya. Selanjutnya, apakah bila ada utang piutangnya sampai kedua pertanyaannya tentang hutang. Kalau mungkin ibu kami dalam selama hidupnya 30 tahun tadi ya. Selama 30 tahun hidup di kampung ini ada hutang pihutangnya, baik itu hutang materi atau janji. Maka janji juga termasuk. Janji juga termasuk. Maka kami selaku ahli waris dalam hal ini mengambil alih hutang pihutang saudara kami ini. Kamilah yang akan menanggungnya. Kalau hutang itu kecil, bapak ibu saudara kami mau memaafkannya, maka mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Kan itu yang disampaikan. Betul. Tapi kalau misalnya hutang itu tak bisa dimaafkan, kembalilah ke tempat kami setelah 3 hari. Kami kebumikan orang tua kami dengan bukti-bukti yang otentik. Seperti itu. Termasuk hutang janji. Kenapa? Karena kata Nabi, al-wa'du dailun. Janji itu adalah hutang. Jadi janji itu gak main-main. Ya? Iya. Makanya Ustadz berjanji sama istri, ya. Kalau kira-kira janjinya belum dipenuhi, segera minta maaf. Janji pengen anak 5 tapi masih sanggupnya 3. Janji kalau udah gajian mau ngasih rezeki berlian gitu ya. Nanti tak beliin lah baju oren renda-renda dipetisah yang cantik, harganya gope. Udah gajian pura-pura lupa. Itu enggak diperbolehkan juga. Enggak boleh. Kategori hutang ya? Iya. Wah tuh ya, jadi paham dan ngerti semua tuh. Iya. Ternyata sepertinya sepele ya. Ternyata itu juga dihitung ya. Dituntut nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntutannya itu nanti bakal dituntut, apalagi ada, mohon maaf, calon-calon pemimpin, ya, tingkatannya kepala desa, wali kota. Dari Kepling dulu lah, dari Kepling, ya, kan pemilihan lurah, juga ya, lurah, sampai wali kota, sampai gubernur, bupati, DPR, apalagi presiden ya. Maka tak boleh sebenarnya kita menyampaikan janji salah-salah. Sebenarnya justru innalillahi ya, bukan satu kebanggaan euforia ya, karena menanggung beban janji. Artinya apa? Ketika berjanji, janji itu kalau bisa yang memang bisa dikerjakan. Jangan istilah orang Medan, ansornya tinggi kali, angin sorga. Tapi rupanya semuanya kalau bahasa kita bongak-bongak, omong kosong ya kan. Pepesan kosong ya. Kosong. Jangan seperti pendusta itu. Ya. Iya, pendusta. Ingat. Langsung neraka itu. Setiap ucapan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Quran surah yang ke-50 Qaf ayat 16, 17, 18. Kata Allah, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kata Allah ayat 16, sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa-apa yang terbersit dalam hati manusia, dan kami sangat dekat dengan manusia, lebih dekat dari batang leher manusia itu sendiri. Ayat 17, iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Kami letakkan 2 makhluk kami yang mulia. Satu kami letakkan di sebelah kanan mereka, dan satu kami letakkan di sebelah kiri mereka, untuk senantiasa mengawasi CCTV ya, dan memperhatikan mereka. CCTV-nya kayaknya asal-muasal CCTV itu dari malaikat atid dari ya? Islam. Iya. Ayat 18 ini yang paling luar biasa. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan dan perbuatan yang terlontar dari lisan manusia kecuali ucapan dan perbuatannya itu dicatat oleh malaikat pengawas, Raqib dan Atid. Raqib nyatat yang baik-baik,
nyatat yang buruk-buruk yang kita kerjakan, apalagi berkaitan dengan cut off, memutus hubungan tali silaturahim itu tadi. Oke, ya, cut out nggak boleh. Tapi kalau sekiranya begini gimana case-nya Ustadz? Cukup tahu aja lah udah, tapi nggak lagi kayak dulu gitu loh. Iya. Emang nggak lagi ada canda-canda, nggak memutuskan silaturahmi itu gimana? Iya. Kalau kita misalnya kita tidak memutus silaturahmi, kita hubungan yang dulu mungkin kita besti kali mesra, besti ya, karena kita udah tahu oh sifatnya rupanya mohon maaf kurang baik. Ya, tadi utang ya tak dibayar, atau dia mau menjelek-jelekkan kita di belakang kita, maka cukup kita ya biasa aja kepadanya. Biasa aja ya. Biasa aja. Oh boleh ya. Jadi ini buat Atika mungkin caranya seperti itu aja ya. Biasa aja. Artinya ya menghindar-hindar sedikit-sedikit boleh nggak? Menghindari jangan. Misalnya gini, kalau jumpa tetap bersapa. Bes, aku mau ke rumah gitu kan. Iya. Itu kita cari alasan. Iya. Ntar aku lagi ada mau perlu nggak bisa gitu. Kalau memang mau pergi diperbolehkan mengatakan bahwasanya kita mau pergi. Tapi kalau nggak mau pergi, kita bilang mau pergi itu namanya dusta. Dan itu tetap menimbulkan dosa di hadapan Allah. Iya. Saking karena memang sebenarnya ya udah kita tetap bestian, cuma nggak kayak dulu. Karena udah tahu nih sifat lo gitu kan biasa gitu tuh. Mungkin kita bisa menyampaikan alasan yang lain, yang memang alasan itu tidak sampai menyalahi daripada ketentuan hukum syariat. Karena ini sekarang yang hal seperti ini lagi viral nih. Lagi viral di sosial media. Iya. Sebut aja namanya NM itu ya. Iya, tadinya tapi se-Indonesia jadi tahu kan. Kan tadinya hubungan baik ya, bisnis pertemanan ya biasalah lagi bersahabat baik kan wangi semua. Tapi begitu udah tidak lagi karena tadi itu alasan busuk yang semua. Ya pahit lah pokoknya. Semuanya diceritakan. Nah kalau seperti itu akhirnya bagaimana Ustadz? Iya. Jadi memang kita ini ya setan juga itu, iblis juga yang kita salahkan dalam hal ini. Ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'rim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'rim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini kunci dan konsep kehidupan ini. Apa itu? Kata Nabi, kalau engkau memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka muliakanlah saudaramu. Tapi itu mereka rata-rata orang beriman loh, ngaku beriman, beragama, berpendidikan tinggi bahkan. Artinya ketika ada orang yang dia berbuat baik atau dia berbuat nista kepada kita, tetap kita diperintahkan oleh Allah berbuat baiklah kepadanya. Biarlah Allah yang akan membalas apa yang dia lakukan kepada kita. Berbuat baik memang beratlah. Ya ini tingkat makomnya ini, makom orang-orang pilihan ini kan begitu ya kan. Yang kedua, kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka muliakanlah tamumu. Kepada tamu kita bersikap baik ya. Dan yang ketiga, kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, inilah berkaitan dengan ucapan ini tadi. Maka senantiasalah engkau mengucapkan perkataan yang baik-baik, yang toyib, yang mulia. Kalau kau tak sanggup mengatakan perkataan yang baik, yang toyib, yang mulia, auliyasmut, lebih bagus engkau diam. Jadi lebih bagus diam daripada kita mohon maaf menceritakan kejelekan orang kemana-mana, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa. Sayang amalan yang sudah kita kerjakan, sayang kebaikan yang sudah kita lakukan, karena semua itu nanti akan berpindah kepada orang yang suka kita jelek-jelekkan. Dan itu disebutkan Allah tuh dalam Quran itu. Tak boleh itu ya. Quran surah yang ke 49 Al-Hujarat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau suka berburuk sangka terhadap saudaramu. Buruk sangka aja nggak boleh. Karena sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Ini tak boleh ini. Jelek sangkaan kita sama saudara kita. Apalagi belum apa-apa nyangka
itu caption buat aku ya, caption buat aku itu, dan dia buat itu ya, itu nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Padahal belum tentu loh. Belum tentu. Tapi kenapa dia merasa ya? Berarti ada sesuatu ya? Ada sesuatu. Nggak boleh berburuk sangka. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita mohon maaf, ya karena hati kita tadi yang kurang bersih. Susah melihat orang senang melihat orang susah. SMS, ya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ketika melihat saudara beli Vario baru, awak beli bodrek 2 papan. Ketika melihat orang beli bodrek 2 papan, iya. Kita harusnya beli panadol ya kali ya, 5 papan harusnya gitu ya. Ketika melihat orang beli Avanza baru, ya kita masuk rumah sakit 2 pekan. Harusnya, ya kan? Harusnya bisa beli yang lebih lagi ya. Iya seharusnya. Seharusnya senang dengan orang berbahagia. Atau tadi beli yang lebih lagi. Kalau dia baru bisa belinya cuman hanya Vario, aku beli NMAX. NMAX lebih mahal ya kan. Ketika melihat orang ya bangun rumah baru, wah dia langsung ditutup kain kapan. Nah, ya kan? Kenapa? Karena susah. Ketika melihat orang tak boleh, itu adalah perbuatan dosa kata Allah. Dan kata Allah, janganlah engkau suka menjelek-jelekkan saudaramu. Engkau menggunjing-gunjingkan saudaramu. Sama seperti memakan bangkai. Iya. Membangkai. Engkau suka mengintip-ngintip kekurangan saudaramu. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Apakah kau suka memakan bangkai daging saudaramu yang telah mati, kata Allah. Tentulah engkau akan merasa jijik terhadapnya. Wattaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Mungkin karena mereka pada nggak merasa jijik, Ustaz. Iya. Dilakukan. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Aduh, jadi kita kalau suka menceritakan kejelekan orang, mengumbar-ngumbar keburukan orang, samalah hakikatnya seakan-akan kita sedang memakan bangkai daging saudara kita yang telah mati. Sementara Allah Subhanahu wa taala berusaha keras untuk menutup ya. Aib kita, menutup aib kita. Makanya kata Nabi dalam sabdanya yang lain, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang mereka disibukkan dengan perkara aibnya sendiri, sehingga mereka tak sempat memikirkan perkara aib orang lain. Itu MUI ya, Majelis Ulama Indonesia itu boleh ambil tindakan itu sekarang itu yang di sosial media itu ya. Sampai ada ya penistaan agama juga tuh. Bisa masuk ke shopnya wanita ketika mengerjakan umrah. Betul. Itu udah harusnya MUI ambil tindakan itu, karena udah makin risau tuh, karena melibatkan santero jaga persada para netizen Indonesia itu. Mungkin tahu kan kasus siapa yang sekarang lagi dari berawal dari skincare. Iya betul. Seperti itu. Nah ini kembali lagi ya, ini ke Atika ya, ini juga buat saya juga belajar tahu nih kan, karena kita hampir sama nih memilah-milih teman. Ternyata cut off itu haram ya, tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Tapi mengurangi insentitas boleh Ustaz. Mengurangi itu. Enggak insentitas untuk ya, boleh lah ya. Itu hak kita. Udah mulai males Ustaz. Iya. Apalagi kalau kita pikir aduh dia toksik pasti kemana nanti mau curhat lagi, mau minjem uang lagi gitu-gitu. Kan ada temen yang kayak begitu. Apalagi kita selalu diolahnya ya. Nah, objek olahan ya. Iya, selalu bodoh-bodoh sebentar kita ya sudahlah gitu. Karena justru karena dia tahu kita orang yang memang sudahlah. Nah, makin diolah lagi dimanfaatin lagi Ustaz gitu loh. Ya Allah. Secara pribadi ini jadi curhat pribadi juga jadinya. Secara pribadi saya itu percaya sama karma aja sebenarnya. Walaupun memang saya nggak tahu ya benar apa enggak di Al-Qur'an memang katanya tidak ada ya karma. Tidak ada. Ya, cuman saya percaya begini aja. Udahlah biar Allah yang membalaskan. Allah. Repot kali hidup ini ya kalau misal kita harus ngurusin orang, pusing-pusing karena memikirkan orang, bermusuh-musuhan, cepat tua. Tapi tetaplah yang punya utang sama aku bayarlah. Yang punya utang segeralah dilunaskan ya. Iya, please dong ya. Iya, tolong. Lu kan ngerasa bayar aku belum dibayar. Curhat ini ya. Iya, bebas Ustaz. Jadi enggak jadi mewakili juga lah. Ini saya juga mewakili para netizen pendengar setia, penonton setia Naira yang memang enggak sempat kirim email. Iya. Tenang.
Yan Juna mewakilkannya. Saudara kita Ustadz Yan Juna Karena memang menyampaikan kenapa ya, kita kan memang harusnya berbaik-baik aja, karena kan agama, semakin tinggi agama, pendidikan tinggi itu justru mengajarkan banyak kebaikan dan kebenaran ya. Kenapa malah sekarang jadi banyak sensitif, baperan ya, mudah kali tersinggung ya kan, salah sedikit istilahnya di cut off, selesai ya. Ada salah sedikit udah Facebook lepaskan hubungan pertemanan ya kan? unfriend Ya. blok Ya. aku blok aja Ya, lah gitu di blok ya. ya. Tapi memang kadang ya Boleh ngeblok boleh. atau gini kali ya, kita Ya. ubah mensa kita ya, inilah upaya untuk menaikkan derajat tadi itu ya. Oh, gitu Ya kan? lah ya. Jadi godaan itu ada saja Ada ya. aja Karena ya. mau tiket mau masuk surga itu ternyata ya nggak segampang yang dibayangkan. Walaupun memang gampang ya. Iya, betul. Menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beriman aja Beriman. udah ya. Insyaallah. Menjauhi segala larangan Allah, mengerjakan mengikuti semua apa perintah yang Allah. diperintahkan Allah Insya ya. Allah surgalah balasannya. Aduh. Iya, luar biasa. Ya, kembali lagi ke Atika pokoknya ya jangan sampai di cut off, tapi Iya. intensitasnya boleh dikurang-kurangi. Apalagi ini bagus nih kalau misalnya Atika nih masih mengingat kebaikan-kebaikannya. Iya, benar. Mungkin pernah ngutangin ya, gitu Iya, kan. pernah ngutangin. Ya, Iya. yang kayak gitu harus Pernah diingat juga. minjemi baju. Pernah minjemi baju. Mau kondangan. Sama kondangan ya. Pokoknya selalu berupaya memang mengingat yang baik-baik Yang ya. baik-baik. Supaya ya nggak kelamaan juga ya Iya. rasa sakit hati itu. Rasa Lagian hati. kadang ngomong kayak gini kayaknya gampang diucapkan, tapi realitanya kan susah ya. Iya. Kadang kita udah dimaki-makinya loh, dipitnahnya nih Ustadz. Dipitnah, Kan ya. ibarat fitnah itu kan kertas yang disobek-sobek terus dibuang. Coba cari, dapat nggak? Ya Atau Allah. piring yang sudah hancur Dahsyatnya. jatuh ke lantai. Coba lu bisa nyatukan, bisa, tapi kan masih ada goresan-goresan Goresannya, iya. Tapi tetap harus Bekas-bekasnya ya. bekas-bekasnya gitu kan. Tapi Ya tetap Allah. kita harus ini legowo ya. Harus legowo. Iya. Kalau bisa kita Kita- jadilah orang yang memaafkan. Kenapa? Karena kita ini manusia yang butuh sama orang lain, ya. Kenapa? Kita bakal kembali kepada Allah. Ingat itu. Ketika kita nanti kembali kepada Allah, fardu kifayah yang 4 yang mengerjakan orang lain. Tak bisa kita sendiri. Oh, kok sekarang mikirnya gampang, Iya. bayar orang aja. Bayar Makanya orang. korupsi hari ini besar-besaran supaya bisa bayar orang. Ya Allah. Mati tetap bisa bayar orang. Ngerinya. Loh Ustaz, sekarang ada fenomena baru loh. Ya, apa itu? Mau mendoakan yang penting bayar aja. Berapa butuh 100 orang mendoakan? Berapa? 100 ribu ya, bayarkan. Fenomena yang terbaru juga tuh di kalangan elit-elit. Tapi tak tulus dia. Ketulusan itu hakikatnya. Gak dipikirkan iya, itu Ustaz itu. Iya, jadi karena kan ya itulah. jadi 4 fardu kifayah itu nanti orang yang mengerjakan. Yang pertama, kita bakal dimandikan, yang memandikan orang lain. Orang Yang lain kedua, yang dibayar. Iya, enggak dibayar. Bilal mayit banyak yang tak dibayar. Yang kedua, kita bakal dikapankan. Yang dibayar. Yang mengkapani pun orang lain, ya. Kadang keluarga tak mau mendekat karena kita sudah tak bernyawa, ya. Karena kita hari ini sebutannya sudah beda, jenazah. Ya. Yang ALM ketiga, ALM ya almarhum atau almarhumah. Yang ketiga, kita bakal disolatkan, bahkan setelah selesai disolatkan dilaksanakan sholat jenazah 4 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ditanya sama imam atau Bilal yang memimpin pelaksanaan sholat jenazah, bagaimanakah persaksian kita tentang jenazah saudara kita yang sudah meninggal ini? Saya suka Apakah kabur dia kalau termasuk orang baik? Kalau dia termasuk orang baik, orang dari lubuk hati yang paling dalam akan mengatakan baik, baik, baik 3 kali dipertanyakan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Rasulullah, bila ada orang yang meninggal dunia, dia disolatkan oleh 40 orang. Yang 40 orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka memberikan persaksian baik kepada orang yang meninggal ini. Maka itu menjadi wasilah bagi orang yang meninggal ini untuk mendapatkan maghfirahnya Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kita akan dikebumikan, dimasukkan ke liang lahat. Kadang yang memangkul jenazah kita, yang membawa jenazah kita ke kubur kita, orang lain. Kita butuh orang lain. Oleh karena itu, mari sambung silaturahim, berbuat baiklah kepada siapapun. Tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, satu diantaranya adalah
orang-orang yang mendapatkan persaksian baik dari saudaranya. Kata Nabi, antum suhadaullahi fil ard, engkau menjadi saksi-saksi Allah di dunia. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa koruptor itu dibilang baik juga, Ustaz. Ya, orang mengatakan baik lisan boleh menipu, tapi Allah sesungguhnya Maha mengetahui apa yang terbersit dalam hati. Tadi sudah disebutkan Quran surah ke-50 Qaf ayat yang ke-16. Apa yang terlintas dalam hati manusia, sesungguhnya Allah Maha tahu. Tak bisa Allah dikelabui atau ditipu oleh makhluk-makhluknya. Jadi Allah tuh tahu, ya. Kalau ada orang pura-pura bilang baik, Allah tuh tahu. Tapi kalau memang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, itulah yang akan menjadi wasilah atau jalan bagi kita untuk mendapatkan maghfirah, rahmat dan cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pokoknya nggak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan Allah Subhanahu wa betul, taala ya. Benar sekali. Ya, baik Mbak Atika ya. Semoga kita nih ya, Anda dan saya sama-sama tadi bicara tentang bertobatlah kita kau gitu ya. Iya. Dan marilah sama-sama kita memang ya terus berpikiran positif ya, berprasangka baik ya untuk apapun dalam hal pertemanan ya. Iya. Ya kalau kira-kira memang ya temannya, pokoknya sudahlah. Iya. Diupayakan semaksimal mungkin lah untuk supaya terus menjaga silaturahmi. Kalau kira-kira memang nggak bisa kayak dulu tanpa memang pengen memutuskan ya sudah. Iya. Ya, biasa aja. Boleh aja ya. Masalah iya. Gak musuhin dia juga Iya, nggak usah dimusuhin. Malah kita dimusuhin tadi ya. Iya. Utang kita nggak dibayar. Kebalik zaman ini memang. Baik ya, nggak terasa ternyata 30 menit sudah berlalu ya. Iya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Banyak ini ya pandangan baru lagi. Semoga bisa jadi solusi buat kita bersama ya. Amin ya Allah. Terkait dengan tema pada hari ini tentang silaturahmi yang terputus, yang jangan sampai terputus tapi harus disambung dengan ketat ya. Iya. Jangan sampai tercerai-berai pokoknya ya. Iya. Dan semoga kita semua terlindungi dan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan selalu berbuat kebajikan. Amin. Baik ya. Yan Juna mohon pamit ya. Bertemu lagi nanti kita di program Tanya-Tanya Dong. Semoga ada jawabnya di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.